Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Strategi Pengembangan Kampung Adat Huaulu sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Seram Utara. Nah, namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Thalia Petikawa, NIM 19341013 dari Prodi S1 Pariwisata. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Nah, langsung saja, penelitian ini dilatar belakangi oleh keindahan budaya lokal dan alam yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan dikelola sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat setempat. Namun, belum semua potensi wisata Maluku, khususnya Seram Utara, termanfaatkan dengan baik selama ini. Persoalannya karena tidak semua daerah memiliki akses yang cukup dan semangat kepeloporan belum cukup kuat. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengembangkan langkah-langkah strategi untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk pariwisata. Konsep pembangunan pariwisata di Kepulauan Maluku dan Maluku Tengah selama ini difokuskan pada wisata alam dan lingkungan. Provinsi di kawasan timur Indonesia memiliki peluang dalam pengembangan pariwisata adalah Maluku, khususnya pada Provinsi Maluku Tengah yang berada di Kecamatan Seram Utara. Salah satunya adalah Kampung Adat Huaulu. Kampung Adat Huaulu yang secara keseluruhan hanya ditempati oleh masyarakat asli Huaulu. Kampung Adat Huaulu merupakan salah satu kampung adat yang ada di Pulau Seram yang masih mempertahankan keaslian dan keunikan budaya serta tradisi-tradisi seperti halnya upacara adat. Konon dalam ritual upacara adat ini harus menggunakan tengkorak manusia. Tengkorak manusia yang digunakan itu merupakan tengkorak dari musuh-musuh suku Huaulu yang telah mati dan dijadikan sebagai pondasi utama dari tiang-tiang di seluruh bangunan yang ada di rumah adat Huaulu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ritual upacara adat ini diganti dengan sebuah tempurung kelapa pada setiap tiangnya. Menurut saya, wisata desa adat Huaulu atau kampung adat Huaulu dapat dilihat dari keaslian budayanya, baik dari segi fisik maupun dari segi non-fisik. Dari segi fisiknya berupa rumah adat atau baileo, dan dari segi non-fisik berupa upacara dan ritual adat. Masyarakat di kampung adat Huaulu masih mempertahankan kehidupan sosial budaya secara turun-temurun untuk kebudayaan tradisional upacara adat yang dilaksanakan di kampung Huaulu, terdiri dari upacara cidaku, upacara meminta hujan, tarian maku-maku, dan kapata. Namun, selama ini, potensi wisata yang cukup besar di kampung Huaulu belum termanfaatkan secara optimal. Setelah ditetapkan menjadi kampung adat yang akan dikembangkan menjadi desa wisata budaya dengan mengingat beberapa kendala, antara lain adalah lemahnya sumber daya manusia yang berkaitan dengan jiwa kewirausahaan, lemahnya pemahaman terhadap konsep kampung adat, dan seterusnya. Untuk memanfaatkan dan memaksimumkan berbagai potensi yang dimiliki, maka diperlukan rumusan strategi pengembangan kampung adat di Desa Huaulu yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berbasis masyarakat, serta berkelanjutan dan adanya pengembangan strategi yang dilihat berdasarkan pada potensi atau daya tarik yang dimiliki, serta didasari juga oleh analisa SWOT. Peneliti membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana strategi pengembangan kampung adat Huaulu sebagai daya tarik wisata budaya. Yang kedua, apa saja potensi daya tarik wisata budaya kampung adat Huaulu di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Seram Utara. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk memberikan rekomendasi strategi pengembangan yang cocok dalam mengembangkan kampung adat Huaulu sebagai daya tarik wisata budaya. Yang kedua,
untuk mengetahui apa saja potensi daya tarik wisata budaya Kampung Adat Wawulu di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Seram Utara. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Untuk manfaat akademisnya ada dua, yaitu manfaat bagi kampus dan manfaat bagi mahasiswa. Bagi kampus, yaitu untuk memperkenalkan pada masyarakat adanya program studi pariwisata di IPBI. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh kampus IPBI sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui proses belajar mengajar yang dilakukan dosen di kelas. Dan sebagai salah satu sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah wawasan tentang kampung adat sebagai daya tarik wisata budaya. Bagi mahasiswa itu dengan menambah pengalaman dan wawasan dalam penulisan karya ilmiah sebagai wujud pertanggungjawaban akan hasil yang telah dicapai, yang dimana pada akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di PBI. Agar mahasiswa juga mampu mengaplikasikan materi pariwisata yang penulis dapatkan terhadap persoalan yang dihadapi oleh pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Kecamatan Seram Utara, khususnya untuk mengembangkan wisata budaya di Kabupaten Maluku Tengah, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya. Dan untuk manfaat secara praktis, yaitu mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, serta khususnya di daerah Kampung Adat Wawulu, dalam membuat kebijakan terkait pemberdayaan serta pengembangan daya tarik wisata budaya yang ada di Kampung Adat Wawulu, dan diharapkan penelitian ini mampu dalam mengembangkan pola pikir mahasiswa dalam mengasah keilmuan. Pada bagian kedua, isinya tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka teoritis. Ada beberapa kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah kegiatan wisata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi suatu tempat. Wisata budaya. Menurut Ismayanti 2010 halaman 153, wisata budaya adalah jenis wisata yang didasarkan pada tempat, tradisi, seni, upacara, dan pengalaman untuk memotret yang menggambarkan suatu negara maupun kelompok dengan masyarakat yang mencerminkan keragaman dan identitas masyarakat maupun negara yang bersangkutan. Strategi pengembangan. Menurut Arkis dalam Rangkuti tahun 2001 mengatakan strategi pengembangan merupakan respon secara terus-menerus dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal terhadap kekuatan dan kelemahan yang bersifat internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Dalam penelitian ini, strategi pengembangan yang dimaksud yaitu program atau cara yang digunakan untuk menyusun rencana dan keputusan yang tepat bagi pengembangan pariwisata DTW Kampung Adat Wawulu. Pengembangan pariwisata ini dikelompokkan menjadi pengembangan produk, pengolahan, dan pemasaran, disesuaikan dengan fenomena dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh DTW Kampung Adat Wawulu. Potensi wisata menurut Soekardi tahun 1998 adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daya tarik wisata dan dapat berguna untuk mengembangkan pariwisata di daerah tersebut. Dampak pariwisata menurut Pitana dan Bierta tahun 2009 halaman 184. Dampak adalah kegiatan di mana sistem pariwisata dan komponennya berinteraksi dengan berbagai lingkungan seperti ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik, dan lain-lain. Adapun dua dampak pariwisata yang diambil antara lain, dampak pariwisata lingkungan yang dimaksud adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengembangan daya tarik wisata Kampung Adat Wawulu terhadap lingkungan di sekitar kawasan daya tarik wisata Kampung Adat Wawulu. Dampak ekonomi yang dimaksud adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengembangan pariwisata di daya tarik wisata Kampung Adat Wawulu yang bersangkutan terhadap perekonomian masyarakat Kampung Adat Wawulu. Dan yang terakhir, daya tarik wisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yaitu mengenai daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, kenyamanan, dan nilai yang menjadi sasaran atau dikunjungi wisatawan berupa berbagai sumber daya alam, budaya, dan buatan.
Penelitian terdahulu pertama oleh Sulhitra tahun 2016 dengan judul Strategi Pengembangan Desa Mambodak sebagai Desa Wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penelitian terdahulu kedua oleh Ramatila et al. Tahun 2019 dengan judul Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Wisata Alam dan Budaya sebagai Media Promosi Desa Sangiang. Penelitian terdahulu ketiga oleh Cahyani tahun 2022 dengan judul Strategi Pengembangan Desa Wisata Budaya Pampang di Samarinda, Kalimantan Timur. Penelitian terdahulu keempat oleh Rianto tahun 2019 dengan judul Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Budaya Kerajaan di Pura Pakualaman, Kampung Wisata Pakualaman. Dan penelitian terdahulu kelima oleh Iwayan Agus Arif Budi Astina et al. Tahun 2021 dengan judul Strategi Pengembangan Museum Subak Tabanan sebagai Daya Tarik Wisata Budaya. Rangka berpikirnya dapat dilihat di slide, membahas mulai dari identifikasi potensi daya tarik wisata budaya Kampung Adat Wahulu melalui analisis 4A, analisis SWOT, dan strategi pengembangan daya tarik wisata budaya di Kampung Adat Wahulu. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu metode penelitian. Untuk lokasi dan waktu penelitian adalah di Kampung Adat Wahulu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Kecamatan Seram Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan terhitung dari Januari sampai Juni 2023. Untuk jenis dan sumber data yang digunakan yaitu jenis data kualitatif dengan sumber data primer dan juga sekunder. Primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi langsung untuk mengetahui pengembangan daya tarik wisata budaya, dan sekunder didapatkan dari buku-buku referensi dan literatur-literatur yang menunjang penelitian. Selanjutnya dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat Kampung Adat Wahulu dan pengelola Kampung Adat Wahulu. Penentuan sampel dalam penelitian ini yakni menggunakan purposive sampling dengan berbagai kriteria, yaitu sejumlah 2 orang diantaranya bagian dari pengelola wisata dan pemilik tempat wisata. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terakhir, untuk teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Dan analisis SWOT. Analisis SWOT akan dilakukan melalui penentuan 4 tahapan strategi yang dilakukan melalui matriks SWOT. Tahapan yang dimaksud berupa membuat daftar kekuatan internal daya tarik wisata budaya Kampung Adat Wahulu, kemudian membuat daftar kelemahan daya tarik wisata budaya Kampung Adat Wahulu, kemudian dilanjutkan dengan membuat daftar peluang daya tarik wisata budaya Kampung Adat Wahulu, serta yang terakhir yaitu membuat daftar ancaman eksternal daya tarik wisata budaya Kampung Adat Wahulu. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Prama Santi. Om Santi 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 Om.